Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Bersyukur kita pada hari yang pagi yang indah ini karena berkat Tuhan yang luar biasa terhadap kita. Kita juga ingin berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang Dia telah berikan kepada kita. Dan kita juga percaya bahwa setiap hari baru yang telah Dia berikan kepada kita adalah berkat luar biasa yang telah kita berikan kepada kita. Mari saja kita semua di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas segala kelimpahan berkat-Mu Tuhan. Segala kebaikan yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Sampai hari ini Engkau telah memelihara kami. Engkau telah menjaga kami sepanjang hari. Kami ingin membawa syukur kami ya Tuhan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Dengan kami ingin mengangkatkan lagu yang akan kami sembahkan pada Engkau, yaitu Bagai Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kami percaya Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi Engkau. Setiap liku-piku kehidupan kami percaya sentiasa ada Engkau di dalam kami. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai
selanjutnya kita panggil Pastor Arin untuk mendengar khotbah seterusnya. Shalom, selamat pagi. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, karena kita percaya Dialah Tuhan, pengharapan kita, sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Di pagi ini saya membawa kita dalam renungan yang bertemakan jangan khawatir, di dalam Matius bab 6 ayat 25 hingga 34. Di dalam Matius bab 6 ayat 25 hingga 34. Yang bertemakan tadi saya ulang, yaitu jangan khawatir. Oleh itu jangan khawatir akan hidup kamu, apa yang akan kamu makan dan minum, atau apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih bernilai daripada pakaian? Lihatlah burung di udara yang tidak menyemai benih, tidak menuai tuayam, dan tidak mengumpulkan hasil di dalam jelapang. Tetapi Bapa kamu yang di surga memelihara semuanya. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung? Siapakah antara kamu dapat memanjangkan umur walaupun sedikit dengan mengkhawatir hidupnya? Mengapa kamu khawatir tidak mempunyai cukup pakaian? Lihatlah bunga-bunga di padang yang tidak bekerja atau menenun. Tetapi Raja Salomo dengan segala kekayaannya pun tidak berpakaian seindah bunga-bunga itu. Jika Allah menghiasi rumput di padang yang ada hari ini lalu esoknya dibakar di dapur, tidakkah Allah akan memberi kamu pakaian? Tetapi kamu kurang percaya kepada Allah. Jangan khawatir tentang apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, atau apa yang akan kamu pakai. Semua perkara itu sentiasa dikhawatiri orang yang tidak mengenal Allah. Bapa kamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Sebaliknya, utamakanlah pemerintahan Allah dan lakukanlah kehendaknya, lalu Allah akan memberikan semua itu kepadamu. Oleh itu jangan khawatiri hari esok, karena ada cukup hal yang dikhawatirkan pada hari esok. Cukuplah kesusahan hari ini, tidak usah ditambah lagi. Saudara-saudari yang saya kasih, perkataan yang diulang-ulang di dalam teks ini yaitu jangan khawatir. Sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang sangat terbatas untuk melakukan segala hal, yes, memang hidup kita selalu khawatir. Khawatir apa? Kadang-kadang kita khawatir tentang masa depan keluarga kita. Kita khawatir tentang apa yang kita makan. Kita khawatir keadaan ekonomi kita. 2 tahun yang lalu kita mengalami pandemik yang sangat luar biasa. Dan kita khawatir. Dan kita ramai rakyat yang tidak bekerja, diberhentikan, kedai-kedai tutup. Dan kita merasakan ekonomi kita semakin hari semakin merosot. Apatah lagi keluarga yang hidup dalam kesederhanaan. Saudara-saudari, apabila kita merenungkan teks ini yang mengingatkan kita, Tuhan Yesus mengingatkan kita jangan khawatir. Kenapa yang Dia berkata sedemikian? Tuhan mengingatkan kita supaya kita sentiasa mengetahui apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan maukan dalam kehidupan kita, supaya kita sentiasa percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita tahu Tuhan itu tidak pernah tuli, Tuhan itu tidak pernah melihat, tetapi Tuhan itu sentiasa melihat, sentiasa peduli akan kehidupan kita, saudara-saudara. Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan kita merasakan hari ini kita merasa bersyukur karena Tuhan itu menyediakan segala sesuatu. Oleh itu Dia berkata, jangan khawatir akan hidup kamu. Seluruh kehidupan kita hari ini kita harus mengucap syukur apa yang telah kita miliki hari ini.
Meskipun hidup kita tidak seindah yang kita impikan, tetapi kita janganlah khawatir. Karena Tuhan itu menyediakan setiap keperluan kita. Sebab itu ayat yang terpenting, saya ambil ayat yang 33 yang mengatakan, sebaliknya utamakanlah pemerintahan Allah dan lakukanlah kehendaknya, lalu Allah akan memberikan semua itu kepada kamu. Saudara-saudari, apa yang terpenting, utamakanlah dahulu pemerintahan Allah. Utamakanlah Tuhan dalam segala sesuatu, di dalam keluarga kita, di dalam perhubungan kita, maupun di dalam persaudaraan kita dalam kasih Tuhan. Dan kita tidak perlu khawatir, karena kita tahu Tuhan itu sumber berkat, menyediakan setiap keperluan kita. Jadi saudara-saudari, kenapa? Sebab Dia sudah memberitahu kita, sedangkan burung yang terbang di udara, yang tidak menuai tuaian, yang tidak mengumpulkan hasil, tapi Bapa di surga menyediakan setiap keperluan makanan burung ini. Apatah lagi kita sebagai manusia, apatah lagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Jadi tak perlulah kita khawatir. Saya ingin mengongsikan kesaksian saya secara pribadi. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya melayani sepenuh masa. Dari gaji saya dahulu sebelum saya menjadi sepenuh masa, gaji saya pada masa itu saya bekerja di luar 1.000, dalam anggaran 1.000. Apabila saya melayani Tuhan, dan ketika itu saya diuji dengan gaji yang begitu sederhana. Di sanalah saya belajar bagaimana saya membelanjarkan duit ini sebanyak 300 ini. Selama saya praktiker 2 tahun dan 1 tahun kemudian saya merasakan gaji ini tidak cukup untuk saya meneruskan kehidupan saya. Saya perlu membayar motosikar saya, makanan saya dan sebagainya. Bila saya pikirkan balik, kenapa saya mau berhenti tempat kerja saya yang lama dahulu. Sedangkan kerja lama saya dahulu itu gaji yang sangat tinggi. Tetapi gaji yang semasa saya praktik di gereja begitu sedikit. Lalu Tuhan mengingatkan saya, selama saya 1 tahun praktik ketika itu, Tuhan itu sentiasa memberikan berkat kepada saya. Dan Tuhan itu selalu mendorong saya, mengingatkan saya, jangan khawatir. Saudara-saudari, kalau hari ini kamu merasakan selalu khawatir demi masa depan anak kamu selalu khawatir dengan apa yang kamu makan dan minum, Tuhan Yesus mengingatkan kita hari ini, janganlah khawatir. Tetaplah kita percaya kepada Tuhan Yesus dan berdoalah. Apa yang Tuhan katakan tadi? Lalu Allah akan memberikan semua itu kepada kamu. Asalkan kita percaya dan tidak khawatir, Tuhan akan menyediakan semua itu. Amin. Baiklah saudara-saudari, sebagai kesimpulan dalam renungan saya, apa yang terpenting di saat ini adalah meskipun kamu mengalami kesusahan, kesempitan di dalam kehidupan kamu, di dalam keluarga kamu, berdoalah dan tetap tenang, dan kita percaya, kita minta Roh Allah memimpin kita supaya kita terus berfokus kepada Tuhan, dan percayalah berkat itu sentiasa ada bagi orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Yesus selalu mengingatkan kami bahwa supaya kami tidak khawatir. Supaya kami tidak khawatir apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Karena kami tahu Engkaulah sumber segala-galanya Tuhan. Engkau peduli setiap keperluan kami. Bagi mereka yang memerlukan saat ini, yang memerlukan bantuan, saya doakan Tuhan supaya Tuhan memberikan keperluan yang secukupnya kepada mereka. Saya berdoa Tuhan, ajarlah kami Tuhan supaya kami sentiasa bersyukur dengan apa yang kami miliki hari ini. Supaya kami tidak khawatir, karena cukuplah untuk kami hari ini khawatir. Karena hari esok ada lagi masalah, rintangan yang akan kami hadapi. Kami tidak tahu apakah masalah itu. Namun kami percaya dan yakin, karena Tuhan itu sentiasa bersama dengan kami. Dan Tuhan itu selalu memberikan kami semangat yang baru.
Terpujilah namamu Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan terus menguatkan kami, supaya kami sentiasa mengucap syukur, supaya kami tidak khawatir, karena Tuhan mencukupkan segalanya untuk kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, saat ini kita berdoa. Mungkin selama ini kamu selalu khawatir masa depan kamu. Saat ini kita berdoa, marilah kita buangkan rasa khawatir. Kita berserah kepada Tuhan, biarlah Tuhan memimpin kita. Kita serahkan masa depan kita bagi anak-anak yang ingin masa depan dia terbaik. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memegang masa depan kita itu. Dan kita tidak perlu khawatir lagi, karena firman Tuhan berkata, jangan khawatir apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum. Mari kita berdoa, kita serahkan setiap rencana kita, rencangan kita, masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan setiap apa yang telah kami impikan di hadapan Tuhan, yang kami mahukan masa depan Tuhan. Kami serahkannya ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan sudah mengatur setiap masa depan kami. Tuhan sudah mengetahui apa yang kami inginkan sebelum kami meminta. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan itu tidak pernah membiarkan kami hidup di dalam kelaparan. Bahkan Tuhan itu mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Kami doakan Tuhan, ajarlah kami supaya kami tidak perlu khawatir lagi. Karena kami tahu hanya kepadamu lah kami berserah, kami percaya. Dan biarlah kami terus setia pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita serahkan kepada tim pujian untuk membawa kita sekali lagi lagu ini. Ya. Sama-sama kita angkatkan sekali lagi, bagai Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih.